Izin share screen ya, Pak. Coba. Dimulai ya, Pak. Silakan dimulai. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak, Kak Rida. kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang uh, toksikologi forensik. Perkenalkan, kami dengan saya sendiri Rida Semorangkir dan rekan teman saya Hafiz, Deborah Erma Sumawati, Abdul Hafiz, Kak Selin, dan Arta Junita, serta Gita Amelia. Toksikologi forensik adalah salah satu dari cabang ilmu forensik. Menurut Saferstein, yang dimaksud forensic science adalah the application of science to law. Maka secara umum, kecilin dong. Maka secara umum, ilmu forensik sains dapat dimengerti sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan hukum dan peradilan. Toksikologi forensik menentukan diri pada aplikasi atau pemanfaatan psikologi untuk kepentingan peradilan. Kerja utama dari toksikologi forensik adalah melakukan analisa kualitatif maupun kuantitatif dari bukti fisik dan menerjemahkan temuan analisisnya ke dalam ungkapan. Apakah ada racun yang terlibat dalam tindak kriminal yang dituduhkan sebagai bukti dan tindak kriminal di pengadilan. Hasil analisis dan interpretasi temuan analisisnya ini akan dimuat ke dalam suatu yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Menurut hukum acara pidana atau KUHP, laporan ini dapat disebut dengan surat keterangan ahli atau keterangan. Tujuan lain dari analisis toksikologi forensik adalah membuat suatu rekaan rekonstruksi peristiwa yang terjadi, sampai sejauh mana obat atau racun tersebut dapat mengakibatkan perubahan perilaku atau menurunnya kemampuan mengendarai dan dapat mengakibatkan kecelakaan atau tindak kekerasan dan kejahatan. Dalam bidang kerjanya, menurut masyarakat, toksikologi forensik Amerika atau Society of Forensic Toxicologists (INSOF). Bidang kerja toksikologi forensik meliputi yang pertama itu analisis dan mengevakuasi racun penyebab kematian. Yang kedua itu analisis data atau tidaknya analisis ada atau tidaknya alkohol, obat terlarang di dalam cairan tubuh atau napas yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku atau menurunnya kemampuan mengendarai kesadaran bermotor di jalan raya, tindak kekerasan dan kejahatan, penggunaan doping. Yang ketiga itu
analisis obat terlarang di darah dan urin pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Selanjutnya, beberapa kasus toksikologi forensik. Di dalam tabel di samping digambarkan kasus-kasus yang umumnya di negara maju yang memerlukan pemeriksaan toksikologi forensik. Kasus-kasus tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama kematian akibat keracunan, yang kedua kecelakaan fatal maupun tidak fatal yang dapat mengancam keselamatan nyawa sendiri ataupun orang lain, yang umumnya diakibatkan oleh pengaruh obat-obatan, alkohol, ataupun narkoba. Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba dan kasus-kasus keracunan yang terkait dengan akibat pemakaian obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, dan bahan berbahaya lainnya. Kita perhatikan pada tabel 41, di kanan kasus-kasus yang melibatkan toksikologi forensik, yaitu kolom yang pertama jenis kasusnya, misalnya kematian yang tidak wajar atau mendadak, kematian di penjara, kematian pada kebakaran, dan lain-lain. Kemudian kolom kedua, pertanyaan yang muncul. Misalnya apakah ada keterlibatan obat atau racun sebagai penyebab kematiannya, kecelakaan, pembunuhan yang melibatkan racun atau obat terlarang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, litigasi masalahnya, yaitu baik dari segi kriminalnya, apakah ini termasuk pembunuhan, kemudian dari sisi sipilnya atau warganya, yaitu bisakah berhubungan dengan klaim tanggungan asuransi, atau tuntutan kepada pabrik farmasi atau kimia, dan sebagainya. Selanjutnya. Kemudian ada langkah-langkah analisis toksikologi forensik. Secara umum, tugas analisis toksikologi forensik klinik dalam melakukan analisis dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama penyiapan sampel atau sample preparation, yang kedua analisis meliputi uji penapisan atau screening test atau yang dikenal juga dengan general unknown test, dan uji konfirmasi yang meliputi uji identifikasi dan kuantifikasi. Yang ketiga, langkah terakhir adalah interpretasi temuan analisis dan penulisan laporan analisis. Selanjutnya. Dan juga selanjutnya sampel analisis toksikologi forensik. Sampel dari toksikologi forensik pada umumnya adalah berupa spesimen biologi, seperti cairan biologis, yaitu darah, urin, dan air ludah, jaringan biologis, atau organ tubuh. Preparasi sampel adalah salah satu faktor penentu keberhasilan analisis toksikologi forensik. Di samping kehandalan penguasaan metode analisis instrumentasi. Berbeda dengan analisis kimia lainnya, hasil identifikasi dan kuantifikasi dari analit bukan merupakan tujuan akhir dari analisis toksikologi forensik. Seorang toksikolog forensik dituntut harus mampu menerjemahkan apakah analit atau toksikan yang diketemukan dengan kadar tertentu dapat dikatakan sebagai penyebab keracunan pada kasus kematian. Kemudian interpretasi temuan analisis. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang toksikolog forensik dalam melakukan analisis. Yang pertama, senyawa apa yang terlibat dalam tindak kriminal tersebut? Senyawa apa yang menyebabkan keracunan? Menurunnya kemampuan mengendarai kendaraan dalam berlalu lintas? Atau narkoba apa yang telah disalahgunakan? Kemudian yang kedua, berapa besar dosisnya? Yang ketiga, efek apa yang ditimbulkan? Yang keempat, kapan tubuh korban terpapar oleh senyawa tersebut? Yang kelima, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terungkap dari hasil analisis toksikologi dan didukung oleh penguasaan ilmu pendukung lainnya, seperti farmakologi dan toksikologi, biotransformasi, dan farmakokinetik. Selanjutnya, ilustrasi kasus toksikologi forensik. Ilustrasi kasus toksikologi forensik. Data berikut dikutip dari kasus yang masuk ke Institute of Legal Medicine of George August University Göttingen, Germany, berdasarkan berita acara pemeriksaan dari penyidik dilaporkan telah diketemukan mayat di kamar mandi sebuah kafe. Di lengan kanannya masih tertancap jarum suntik. Hasil otopsi melaporkan terdapat baik bekas suntikan yang masih baru maupun yang sudah menua di lengan kanan dan kiri, telapak tangan, dan juga kaki.
terdapat udema paru-paru, dan bau aromatis dari organ tubuh seperti saluran cerna. Dokter spesialis forensik menyimpulkan kematian diduga diakibatkan oleh keracunan obat-obatan. Hasil analisis toksikologi forensik sebagai berikut. Yang pertama, uji screening menggunakan teknik immunoassay test atau EMIT, terdeteksi positif golongan opiat dan benzodiazepin. Dari penetapan kadar alkohol di dalam darah dan urin, terdapat alkohol 0,1 per mil. Pada uji konfirmasi dengan menggunakan alat GCMS, yaitu gas kromatografi dan massa spektrofotometri, diperoleh hasil yang pertama, darah sebelum dihidrolisis terdapat morfin dan kodein dengan kadar 0,2 mikrogram per mili dan 0,026 mikrogram per mili. Kemudian yang kedua, darah setelah dihidrolisis terdapat morfin kodein dengan kadar yang lebih tinggi, 0,665 mikrogram per mili dan 0,044 mikrogram per mili. Kemudian urin, sebelum dihidrolisis terdapat 6 asetilmorfin 0,060 mikrogram per mili, morfin 0,170 mikrogram per mili, dan juga kodein 0,040 mikrogram per mili. Kemudian urin setelah dihidrolisis dengan kadar yang lebih tinggi, morfinnya 0,8 mikrogram per mili, kodeinnya 0,17 mikrogram per mili. Dan juga terdapat golongan benzodiazepin yang terdeteksi di dalam darah, yaitu diazepam 1,4 mikrogram per mili, nordazepam 0,086 mikrogram per mili, oxazepam 0,730 mikrogram per mili, dan temazepam 0,460 mikrogram per mili. Selanjutnya, Arte. Guna mengetahui obat apa yang telah dikonsumsi oleh korban, berdasarkan hasil analisis dan alur metabolisme dari suatu senyawa obat, seorang toksikolog forensik akan merunut balik apa yang telah dikonsumsi korban. Di darah dan urin terdapat morfin dan kodein, baik dalam bentuk bebas maupun terikat dengan glukuronatnya. Namun di urin terdeteksi juga 6 asetilmorfin. Heroin di dalam tubuh dalam waktu yang sangat singkat akan termetabolisme menjadi 6 asetilmorfin dan kemudian membentuk morfin. Morfin akan terkonjugasi menjadi morfin glukuronidanya. Dari hasil analisis seorang toksikolog forensik sudah dapat menyimpulkan bahwa korban telah mengkonsumsi heroin. Di dalam tubuh diazepam akan termetabolisme melalui N-demethylase membentuk desmetyldiazepam atau nordazepam, dan kemudian akan terhidrolisis membentuk oxazepam. Sebagian kecil akan termetabolisme membentuk termazepam. Sehingga dari temuan analisis dapat disimpulkan korban juga telah mengkonsumsi diazepam. Racun. Racun adalah setiap bahan atau zat yang dalam jumlah relatif kecil, bila masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan reaksi kimiawi yang akan menyebabkan penyakit atau kematian, atau suatu zat yang bekerja pada tubuh secara kemis dan fisiologis yang dalam dosis toksik selalu menyebabkan gangguan fungsi tubuh, hal mana yang dapat mengakibatkan penyakit atau kematian. Cara masuk racun ke dalam tubuh, yang pertama ada melalui mulut atau oral, yang kedua melalui pernapasan atau inhalasi, yang ketiga melalui suntikan atau enteral, yang keempat melalui kulit sehat atau sakit, yang kelima melalui dubur atau vagina. Sumber racun di dalam alam yaitu ada dalam rumah tangga, di dalam dunia pertanian, dalam dunia pengobatan, dalam dunia laboratorium, dan dalam alam bebas. Cara kerja racun di dalam tubuh. Yang pertama, racun yang bekerja lokal. Yang kedua, racun yang bekerja sistemik. Dan yang ketiga, racun yang bekerja lokal dan sistemik. Faktor yang mempengaruhi kerja racun itu ada 4. Yang pertama, cara masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, keadaan tubuh. Ketiga, racunnya sendiri. Yang keempat, umur waktu pemberian. Motif keracunan itu ada kecelakaan, bunuh diri, dan pembunuhan. Macam-macam keracunan dilihat dari gejala akut dan kronis.
Selanjutnya, prinsip pengobatan kasus keracunan. Untuk prinsipnya ini tergantung cara masuk racun dalam tubuh, dimuntahkan, kumbang lambung, pemberian pencahar, mempercepat ekskresi, pemberian antidotum, dan pengobatan simptomatik. Untuk cara diagnosa orang keracunan ini ada 5. Yang pertama itu ada anamnesa adanya kontak dengan racun. Yang kedua, tanda dan gejala sesuai. Yang ketiga, analisa kimia terhadap barang bukti. Yang keempat, kelainan pada tubuh korban. Dan yang kelima, analisa kimia terhadap racun dalam tubuh. Selanjutnya, biotransformasi racun. Biotransformasi racun ini tuh ada 2, yaitu reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Untuk reaksi fase 1 ini yaitu mengubah alkohol xenobiotika menjadi metabolit yang lebih polar, melibatkan reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Untuk yang reaksi keduanya ini, yang pertama Molekul tidak itu bukan molekul, bukan alkohol, molekul. molekul. Motifnya sih nggak diedit. Iya, Pak. Mengubah molekul xenobiotika menjadi metabolit yang lebih polar, melibatkan reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Yang kedua ada reaksi tipe 2. Yang pertama ini jika tidak terjadi eliminasi pada fase 1, yang kedua disebut juga reaksi konjugasi. Dan ini merupakan reaksi fase 1 yang terdiri dari ada oksidasi, reduksi, dan hidrasi. Oksidasi itu ada P450 monooksigenase, santinoksidase, peroksidase, aminoksidase, monoaminoksidase, semikarbamat sensitif, dan amin oksidase. Untuk reduksinya ada P450 monoksidase, ada ketoreduktase, dan glutathione peroksidase. Untuk hidrasinya itu ada eposit hidrolase, ada ester hidrolisis yaitu ada karboksilesterasis dan amidasis, dan ada dehidrogenesis yaitu ada alkohol dehidrogenesis dan aldehid dehidrogenesis. Yang terakhirnya itu dihidrasi ada super oksidase dismutase. Untuk yang reaksi fase 2-nya ini ada glukuronosiltransferase, sulfotransferase, glutathione S transferase, tiotransferase, dan amid sintesis atau tranasilase. Untuk metilasinya ini ada O-metiltransferase, N-metiltransferase, dan S-metiltransferase. Untuk asetilasinya itu ada N-asetil, asetil transferase, dan asetil transferasenya sendiri. Untuk yang terakhir ada tiosulfat yaitu ada sulfur transferase. Itu merupakan dari reaksi fase 1 dan fase 2-nya. Dan ini gambaran dari reaksi fase 1 ke reaksi fase 2. Jadi dari xenobiotika ini terjadi reaksi fase 1 yaitu ada oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Dari reaksi fase 1 ini dilanjut menjadi metabolit fase 1. Metabolit fase 1 ini di dalam prosesnya ini terjadi reaksi fase 2 yaitu dengan konjugasi dengan asam glukuronat, sulfat, asetat, dan glutathione. Yang selanjutnya dilanjutkan menjadi metabolit fase 2. Kemudian ada pemeriksaan forensik. Pemeriksaan forensik ini ada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Untuk pemeriksaan luar sendiri, yang pertama tercium bau almond yang patognomonik. Yang kedua, sianosis pada wajah dan bibir. Yang ketiga, busa keluar dari mulut. Yang keempat, lebam mayat berwarna terang. Selanjutnya pemeriksaan dalam. Yang pemeriksaan dalam ini yang pertama ada bau almond saat membuka rongga dada, perut, otak, serta lambung. Yang kedua, dada, otot, dan organ dapat berwarna merah terang. Yang ketiga, korosi pada mukosa lambung dan berwarna kecoklatan atau keracunan garam alkali sianida.
Selanjutnya, bahan pemeriksaan toksikologis. Yang pertama ada korban hidup. Yang diperiksa itu meliputi darah, urin, dan bilasan lambung dan feses. Yang kedua itu dalam bahan pemeriksaan toksikologis ini jenazah, yaitu ada organ penerima, organ pemakai, organ pengedar, organ pengeluaran, kulit sekitar tempat suntikan, rambut dan kuku, semuanya tergantung dari jenis racun yang masuk. Selanjutnya bahan pemeriksaan toksikologis. Untuk bahan-bahannya ini yang pertama pemeriksaan TKP, meliputi mencari sisa barang bukti racun. Yang kedua menanyai saksi di sekitar. Yang ketiga meminta otopsi jenazah. Selanjutnya Kak Debo. Tata cara pengiriman bahan pemeriksaan toksikologi. Pertama, sampel ditaruh dalam stoples gelas. Bahan pemeriksaan harus disimpan dalam lemari es dan lebih bagus tanpa pengawet. Diberikan bahan pengawet alkohol 96%. Kalau diduga keracunan alkohol, sebagai pengawet adalah es batu, larutan garam dapur jenuh, larutan natrium fluorida 1% 5 mili, 1% 5 mili, nafluorida plus 50 mili natrium sitrat untuk tiap 10 mili bahan. Tutup toples dan diikat dengan tali kasur, kemudian diberi lilin di sekelilingnya dan diberi label bersegel. Sertakan fotokopi SPVR, laporan polisi, surat konsul, hasil otopsi, dan berita acara penyelenggaraan dan pembungkusan barang bukti. Dasar hukum. Yang pertama ada KUHP pidana pasal 202 sampai dengan 205. Yang kedua ada Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997. Yang ketiga ada Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang keempat Kepres RI nomor 35 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Dan yang terakhir ada pasal 113 ayat 1 KUHP. Contoh keracunan dan diagnosis keracunan. Keracunan sianida, keracunan akut, sesak nafas, hipersalivasi, mual, muntah, sakit kepala, vertigo, fotofobi, tinnitus, pusing, dan kelelahan. Keracunan kronik, pucat, keringat dingin, pusing, rasa tidak enak dalam perut, mual dan kolik, rasa tertekan pada dada, sesak nafas. Keracunan karbon monoksida. Sekitar 50% kematian akibat luka bakar berhubungan dengan trauma inhalasi dan hipoksida dini menjadi penyebab kematian lebih dari 50% kasus trauma inhalasi. Intoksida gas karbon monoksida merupakan akibat yang serius dari kasus inhalasi asap kurang lebih dari 80%. Tanda gejala. Flu-like simptom sesak nafas, nyeri dada, mual, muntah, nyeri perut, pingsan, kejang. Pemeriksaan forensik. 1. Pada korban hidup, amnesia, kontak dan ditemukan gejala keracunan karbon monoksida. 2. Tanda korban mati, lebam mayat berwarna cherry pink color, jaringan otot, visera dan darah juga berwarna merah terang. Kadang-kadang terdapat tanda asfiksia dan hipermia visera. Pekia di substansia alba, atau bila korban dapat bertahan hidup kurang lebih dari setengah jam. Terdapat toksikologi darah.
keracunan logam, mekanis toksik dan site of action, inhalasi atau aktivitas enzim, organ subseluler. Yang ketiga, karsinogenik, 4 organ target. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gita. Keracunan alkohol. Korban hidup atau akut penciutan lapangan pandang, gangguan pendengaran, tremor, tangan dan bibir, pernapasan perlahan, suhu tubuh turun, koma. Yang kedua, jenazah atau akut. Mayat kaku dan pembusukan lambat, terjadi konjungtiva kongesti hebat dan jelas. Bau alkohol tercium dari isi lambung dan organ lainnya. Mukosa lambung, hiperemis, organ dan pembuluh darah, kongesi edema otak. Contoh kasus keracunan. Seorang perempuan berumur 26 tahun ditemukan meninggal dunia di atas tempat tidur di dalam rumah kontrakannya oleh ibu kandungnya. Di atas meja yang terletak di samping tempat tidur korban terdapat sebuah gelas bening yang berisi cairan tidak berwarna dan tidak berbau. Ibu kandungnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi. Kemudian, polisi menindaklanjuti laporan keluarga ke lokasi dan membawa jenazah tersebut bersama surat permintaan visumnya ke RSUD Raden Matahir, Jambi untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam. Kesimpulannya, penyebab kematian korban keracunan sianida adalah anoksia histotoksik, yaitu oksi-Hb sulit untuk berdisosiasi karena sianida menginaktifkan beberapa enzim oksidatif seluruh jaringan secara radikal sehingga jaringan tubuh kekurangan oksigen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih atas presentasinya ya. Silakan di closing dulu PPT-nya. Oke ya, kita review ya. Tadi sih udah cukup banyak ya. Cuman memang nggak terlalu sistematis gitu ya. Harusnya ditangani dulu apa-apa aja gitu sehingga teman-teman kita bisa tahu juga nih apa aja nih yang mau dibahas gitu ya. Langsung dijalanin begitu, apa yang udah didengar tadi bingung juga. Oke, nah ini saya kalau screen saver gagal mulu. Kalau begitu, saya mesti pakai portion of screen. Oke ya, hari ini toksikologi forensik memang nggak se nggak cuman butuh waktu 2 SKS gitu ya, mungkin masih kurang ini ya. Ya, tapi kita lihat aja ya. Tadi sih udah cukup masuk lah ya yang dibahas itu ya. Ini tinggal reviewnya saja. Ini juga ternyata saya buat ini ya dari buku aslinya gitu tanpa saya kurangin ya karena memang teori-teori ini penting gitu ya. Kalau dikurangin direduksi jadi sangat sederhana jadi malah takutnya malah bingung gitu ya. Nggak apa-apa jadi ini diurai semua gitu ya nanti tinggal dilihat inti-intinya gitu ya. Nah, jadi toksikologi forensik ya, saya pakai 2 buku di sini. Kalau buku ketiganya mirip sebenarnya pakai apa, yang Napsa gitu ya, tapi kalau makanya tadi ya, kalau diterangin semua, memang waktunya belum cukup gitu ya. Dan ingat ya, jadi toksikologi forensik ini ya lanjutan gitu ya dari toksikologi, farmakologi kayak toksikologi farmasi kayak gitu ya. Karena kalau di sana hanya menguji gitu ya, menguji kualitatif, kuantitatif juga mungkin juga jarang gitu ya, banyak kan kualitatif aja ya lagi pada prakteknya gitu ya. Tapi pada psikologi forensik ini memang untuk menyelidiki apakah orang ini dibunuh gitu ya dengan racun apa gitu kan, beda ya jadi ya. Jadi memang lebih advance lah gitu ya. Jadi secara dasar kita harus ngerti nih gitu ya toksikologi farmasi, toksikologi farmakologinya dulu gitu kan. Kalau tanpa punya ilmu itu ya nggak bisa jalan lah apa-apa gitu ya. Jadi dengan mengetahui dasar-dasarnya itu baru kita bisa lanjut, kita bisa memprediksi kayak tadi ya.
diazepam di dalam tubuh akan termetabolisme menjadi nordiazepam, temazepam, dan lain-lainnya. Nah, itu secara teori kan kita harus tahu gitu ya. Kalau nggak tahu, jadi kita nanti menurut kita, oh ada banyak zatnya gitu ya. Ada diazepam, ada temazepam, padahal temazepam contohnya itu adalah hasil metabolisme dari ya kayak heroin, morfin, kodein ya semuanya itu bersatu gitu ya. Kodein bisa dipecah jadi morfin ya, heroin bisa dipecah jadi morfin gitu. Morfin sendiri dipecah, nah menjadi apa gitu kan? Nah, jadi harus tahu nih kita nih teori-teorinya dulu ya. Secara teori tahu baru kita bisa lanjut lah gitu ya sebagai seorang toksikologi forensik gitu ya. Nah, jadi kalau di sini cukup banyak ya. Nah, ini kalau dibahas satu kali pertemuan mungkin kurang gitu ya. Kalau cuma cepet-cepet aja sih ya gampang gitu ya. Dan lagi ini hanya juga teori dasarnya. Jadi memang ada lagi acuannya untuk sampai tadi ya jika orang itu meninggal sampelnya tadi udah ada ya yang diambil urinnya lah, darahnya lah, apanya lah gitu kan. Kemudian jika jika apa tadi pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar, terus ada apa screening tadi pemastiannya itu semua emang udah benar gitu ya. Nah, ya, jadi kita mempelajari dari pendahuluan, definisinya, toksisitas racun, bentuk racunnya berdasarkan motif. Nah, kalau kita belajar toksikologi biasa kan kita nggak pakai motif-motifan kan, kita cuma mau tahu nih ini apa zatnya sih, gitu kan, gitu doang ya. Tapi kalau tadi ya, kalau forensik ini jelas mencurigai apakah orang ini bunuh diri atau dibunuh kan gitu ya. Kalau bunuh diri kan kasus tutup ya. Wow, dia bunuh diri nih, pakai racun ini, udah gitu. Tapi kan kalau dibunuh kan lain gitu ya, apa yang itunya ya, motifnya yang bisa dilacak dulu gitu ya. Nah, memang ini bukannya kerjaan semua sebagai seorang ahli toksikologi farmasinya ya, tapi gabungan lah tadi ya, tim lah ya, dari kepolisian, dari apa untuk bekerja sama gitu ya. Kalau motif-motif begini kan juga mungkin bukan bagian dari orang labnya gitu ya, tapi orang lapangan lah gitu ya. Kemudian pemeriksaan forensik tadi ya bisa jadi pada orang hidup dan orang yang mati kan. Yang orang hidup juga tadi ada gitu ya. Nah, nanti saya kasih contoh satu kayak mungkin ya gitu ya dari narkotik ini ya. Bagaimana cara orang yang OD lah gitu ya. Bukan OD ya, ya pokoknya keracunan lah ya, keracunan narkotik nih. Contohnya keracunan kokain atau opium lah gitu kan. Nah, bagaimana cara kalau yang hidup ya, nah kalau yang mati kan tadi ya ada beda ya, ada yang forensiknya. Ya, jadi di sini juga kita cuma membahas monoksida tadi udah ada sianida, insektisida ya umum ini karena banyak di rumah tangga ya. Apa insektisida untuk semprot nyamuk gitu ya paling banyak ya Baygon ya contoh merek namanya. Alkohol ya mungkin di kita agak jarang lah ya, tapi alkohol ini temennya gitu ya, temennya dari narkotik gitu. Jarang orang pakai narkotik tanpa alkohol. Banyak juga kita yang kematian akibat metanol ya. Tapi kita di sini mungkin nggak sampai ke situ dulu lah ya. Tadi ini kan ilmu dasarnya dulu gitu ya. Maksudnya apa? Kita sebagai seorang ilmuwan ini dasarnya dulu satu gitu ya. Tapi nanti kalau kita yang mau memang mendalaminya lagi, silakan ya. Contohnya tadi di sini ya. Di sini kan alkohol ini yang kita omongin ini etanol aja gitu ya. Tapi kalau lebih dalam lagi metanol, apalagi isopropil alkohol, apalagi dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian arsen ya yang paling banyak juga ya buat ngebunuh orang ya. Padahal ini racun tikus ya. Jadi derivat arsen ini banyak dipakai sebagai racun tikus ya. Ya makanya ya tikus saja dikasih mati apalagi manusia gitu ya. Dengan kadar-kadar mini gitu ya. Minim udah bisa mati gitu ya. Dan pemeriksaan toksikologi pada kematian akibat keracunan. Ya, saya bikin aja udah sampai sekitar 50 gitu ya, banyak banget gitu ya, nggak bakal keburu kalau dibahas semua gitu ya, dan panjang-panjang lagi, bukannya singkat-singkat ya. Ya nggak apa-apa ya, nanti tinggal dilihat lagi, dibaca lagi, untuk dipelajari ya. Jadi, toksikologi ini ya sangat penting ya, kebidangan kita memang lebih lebih fokus di sini nih gitu, sebagai seorang farmasi untuk menjadi, forensik gitu ya. Tapi S2-nya udah ada kok, bisa kok kita dari farmasi juga ya mengambil jurusan forensik ya. Dan di Indonesia katanya sih belum banyak ya sekolahnya gitu ya S2-nya ya. Tapi ada beberapa kampus yang
mungkin di luar Jakarta gitu ya. Tapi nggak tahu, mungkin ya karena zaman berkembang terus ya, mungkin dibutuhkan gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi toksikologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan racun ya, karena kan di sini kita ya, toksikologi forensik nih apalagi ya. Jadi ditekankan pada kandungan kimia, ya, fisiknya, atau substansi racun dan efek fisiologis ya. Nah, kita tadi ya diukur, dicari melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Selalu rapat ini tulisannya ya. Nah, kemudian tadi ya, pemeriksaan forensik dalam kasus keracunan dibagi dua di sini. Pertama bertujuan mencari penyebab kematian. Misalnya racun apa nih? Oh, cyanida nih kenanya nih. Oh, monoksida. Oh, insektisida gitu ya. Kedua, untuk mengetahui mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Nah, ini kan ya, ini kalau ini bukan bagian seorang farmasi lah ya, yang mengapa gitu, bukan ya. Kalau kita tadi ya, oh ini meninggalnya karena keracunan cyanida Pak. Nah, itu kita yang bisa nentuin ya gitu ya. Oh, monoksida Pak. Oh, ini ya. Tapi kalau yang mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Wah, itu detektif lah ya bagiannya ya. Dia dibunuh karena dendam, warisan gitu ya. Kalau di film Korea banyak, paling sering itu warisan ya. Kakak aja bisa bunuh adiknya, adik bisa bunuh kakaknya, orang tuanya bisa dibunuh gitu ya sama anaknya ya. Serem juga ya kalau cerita gitu ya. Jadi karena warisan ya. Kemudian karena minum-minum ini, contohnya minuman alkohol gitu ya, bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas ya. Padahal dilarang ya. Nah, kalau di negara lain kan jelas ya banyak terjadi gitu ya. Memang juga karena bebas sih ya minum alkohol ya, tidak seperti di negara kita, memang nggak terlalu, apa ya maksudnya ya, signifikan kali ya yang orang minum alkohol gitu menyebabkan ini itu kali ya. Tapi memang jarang juga ya beritanya kita baca gitu ya, karena mabuk alkohol gitu. Ada juga mabuk 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 perjalanan ya, bukan mabuk alkohol ya, menyebabkan kecelakaan ya. Tapi makanya kalau di luar negeri kan ya, apalagi contohnya di film Korea itu aja udah keras ya. Nggak boleh orang yang habis minum alkohol itu mengendarai. Wah, itu pasti udah berat lah hukumannya, dah nggak boleh, nggak bisa dimaafin lah ya, karena pasti bisa nabrak orang mati gitu kan. Nah, tapi kalau di kita yang menariknya ini remblong ya. Kemarin yang kesian itu kan anak tur gitu ya, anak sekolah ya, remnya blong gitu, padahal katanya sudah diservis lah, sudah di ini. Nah, itu yang budaya begitulah yang kita harus juga perhatikan ya di sekeliling kita ya. Banyak orang yang bilang bekerja dengan baik begitu, tapi ternyata mungkin ugal-ugalan kerjanya. Jadi artinya apa ya, kalau kita tidak kompeten gitu ya. Nah, jangan sampai lah ya, jadi kita kalau bekerja itu dianggap tidak kompeten. Ya, karena kan udah dibilang lulus gitu, tapi kerjanya sembarangan gitu. Udah beres-beres, tapi ternyata rusak tuh. Cuman jago mulutnya aja alasan, oh ini kayaknya ini kali Pak, bukan saya ini. Waduh, kalau begitu jago banget kayaknya kan. Tapi kalau benar-benar kerjanya itu nggak ngerti lah ya. Jadi integritas lah. Jadi seseorang itu sebagai pekerja ya, kita kan menerima gaji nih gitu. Ya harus berintegritas lah ya. Ya bukan masalah gajinya aja ya. Kita pokoknya dalam menjalankan hidup kita tadi ya, tanggung jawab kita ada di integritas kita. Kalau kita bilang, ya saya kerjakan, ya harus benar itu. Jangan cuma asal-asal dikerjakan gitu kan. Nah, itu yang bisa berbahaya ya. Kalau contohnya di sini ya, kalau wah minum alkoholnya baru dikit Pak, baru dikit doang, baru segelas doang, ternyata nabrak orang. Nah, betapa konyolnya gitu ya, betapa disayangkannya gitu. Jadi benar-benar keras lah ya. Jadi kalau coba-coba habis minum alkohol kelacak, ada alkoholnya dalam darah, langsung pokoknya penjara dah, nggak ada maaf lah pokoknya. Nah, biar kapok gitu ya. Tapi kalau yang di kita mah, aduh, kalau banyak-banyak sogokan ya, itu yang bikin jadi kacau ya. Kacau lah itu ya, hidup itu ya, jadi bahaya lah. Orang lain lah yang bakal jadi korban gitu ya. Ya maaf-maaf aja gitu ya, jangan sampai karena banyak sogok-sogok itu, nanti keluarganya kena. Itu kan gitu ya hukumnya ya. Hukum dari Tuhan ya. Oke. Ya, jadi definisinya toksikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sumber, karakteristik, dan kandungan, ya, gejala dan tanda yang keracunan. Periode fatal merupakan selang waktu antara masuknya racun yang disebabkan racun. Dosis tadi ya, waktu periode fatal dan penata laksanaan kasus.
Dosis fatal rata-rata sampai menyebabkan kematian pada rata-rata orang sehat. Jadi dosisnya fatalnya rata-rata nih ya, nggak bisa dipukul rata gitu ya. Jadi mirip-mirip, cuman dikasih tadi ya berdasarkan populasi ya. Berdasarkan populasi nih, alkohol nih yang kadarnya 50% ini 3 gelas nih, bakalan dia inilah mabok gitu ya. Rata-rata gitu ya. Nah, jadi kalau dia di bawah rata ya berarti kan nggak kena ya. Tapi di atas rata-rata udah pasti dia kena. Kemudian ilmuwan namanya Sangster ya, secara lebih rinci menyatakan tentang sumber substansi yang dianggap racun. Keracunan sebagai cedera yang diakibatkan konsentrasi berlebihan dari substansi eksogen ya. Nah tadi ya kalau bahasa xenogeneus itu berarti zat yang asing yang bisa nanti berfungsi sebagai antigen gitu ya, atau tadi asing racun lah ya dari luar tubuh gitu ya. Kalau seno itu pokoknya asalnya nggak diketahui ya, ada dari dalam atau luar, tapi bisa menyebabkan kerugian bagi inangnya ya, xenobiotik ya. Kemudian toksisitas racun ya, dalam pemeriksaan keracunan harus diperhatikan kondisi tadi ya, yang mempengaruhi fatalitas racun pada korban. Tadi ya udah ada anamnesisnya, dicek ya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tambahan ya, banyak substansi yang hanya bersifat toksik dalam jumlah besar. Nah, gitu ya. Tapi kalau dalam jumlah kecil enggak toksik dia. Tetapi ada yang bersifat toksik meskipun jumlah kecil. Demikian juga ada substansi tertentu yang secara tersendiri tidak bersifat toksik atau toksisitasnya rendah, tapi jika dia bergabung, nah ini ya. Jadi ternyata ada nih ilmu gabungan ya. Jadi makanya orang semakin pintar katanya semakin berbahaya ya dalam kutip. Semakin berbahaya gimana? Jadi dia kalau membunuh orang dia lebih pintar gitu ya. Kalau satu nih nggak beracun nih, tapi kalau digabungin mati nih dia. Tapi kan nggak semua orang gitu ya langsung tahu nih bahwa oh ini kena nih akibat pertemuan dua itu. Oh seperti yang ini cerita keracunan ya kemarin, apa bukan kemarin, iya kemarin ya, nonton YouTube gitu ya, ada kambing makan daun singkong mati gitu ya. Ternyata nggak semua orang tahu gitu ya, di kampung-kampung masih banyak gitu ya, petani atau orang biasa gitu yang punya daun singkong tapi ada kambingnya dikasih makan daun singkong. Akibatnya kambingnya kembung mati gitu. Kayaknya itu masih anggap sederhana gitu ya. Karena menurut kita, loh kok kambing makan tanaman mati Pak? Ya jarang lah terjadi. Ya tapi ternyata daun singkong itu musuh kambing gitu ya. Kalau kalau kambing itu makan daun singkong itu banyak kan dia kembung, mati dia. Beda gitu, hewan-hewan lain nggak ada, apa sapi contohnya, apa babi dikasih daun gitu kan, nggak masalah gitu ya. Tapi giliran kambing dia bisa mati, nah dia punya jadi masalah gitu ya. Nah secara struktur toksisitas dia rentan gitu, nah istilahnya ya. Nah gitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian dari toksisitas racun ini tadi ya, racun itu ada yang namanya toksisitas intrinsik ya. Intrinsik ini ikatan kimia suatu zat intrinsik membentuk sifat racun. Contohnya unsur sodium. Nah, kalau di kita bahasa sodium kurang ya, susah ya. Itu pakai natrium ya. Ikatan sodium dengan unsur klorida NaCl ya tidak bersifat toksik dan hanya bersifat toksik dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini contohnya ini ya, Lasa ya, atau zat-zat yang perlu perhatian ya. Jadi konsentrasi 0,9 itu kan fisiologis ya. Tapi konsentrasinya lebih dari 5%, contohnya NaCl itu wah bisa jadi toksik emang ya. Mati mungkin kita ya. Nah, tapi Na jika berikatan dengan sianida menjadi natrium sianida ini bersifat toksik meskipun dalam jumlah kecil. Nah, ini namanya toksisitas intrinsik ya. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ya tadi, kalau tadi ada 5 ya, kalau nggak salah ya, ini ada 7 nih ya. Satu ini ya, sifat ini nih, toksisitas intrinsik. Nah, kedua tadi dosis dan biofabilitasnya. Ketiga konsentrasi, tadi udah ada ya konsentrasi ya. Kemudian frekuensi dan waktu paru. Apakah dia sering, baru sekali gitu ya, waktu parunya semakin cepat, semakin lama gitu ya. Kemudian cara masuk ke dalam tubuh ya.
Nah, ingat ya, jadi obat aja ya, ada beberapa obat yang unik ya. Contohnya MgSO4 ya. MgSO4 tahu? Magnesium sulfat, Pak. Nah, itu obat apa tuh? MgSO4. Ya. Wah, ini banyak-banyak lupa ini ya. Kami belajar ilmu racun ini ya. MgSO4 nggak tahu gunanya untuk apa? Kalau Nah, siapa MG, yang tahu? Siapa yang kerja? Apa? Del? kalau magnesium biasanya obat emah ya Pak, lambung. Ya, kalau itu yang ada yang itu ya. Yang lambung ya yang lambung. Ini MgSO4 nih. Kalau MgOH baru tuh ya lambung ya. MgSO4 ini yang dikenal dengan garam Inggris. Garam Inggris nggak tahu gunanya apa? Buat bersihin pencernaan. Nah, itu. Jadi jangan nggak tahu nih, aduh, kalau mau lulus farmasi tanya MgSO4 buat apa Pak? Bu, nggak tahu, aduh lama lagi. Ya, garam Inggris. Epsom salt ya, apa namanya ya, British, apalah gitu ya, pokoknya bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini salah satu zat yang cukup menarik ya. Kalau paracetamol diinjeksi kayak, di supos kayak, di oral kayak, itu kan sama fungsinya ya, sebagai analgetik, antipiretik ya kan. Tapi MgSO4 diminum secara oral dan diinjeksikan dia berbeda. Nah, ini jadi salah satu nih. Ya, jadi kalau biasa dipakai oleh ibu hamil malah ya MgSO4 injeksi ya. Nah, bukan MgSO4 yang diminum oral ya buat cuci perut ya. Biasanya buat cuci perut lah tadi ya, meningkatkan laksantif supaya dia buat di ronsen ya biasanya ya. Emang nggak jualan di apoteknya atau rumah sakitnya gitu ya? Ada lah biasanya dikemas besar sih memang dia ya, karena minumnya cukup besar ya untuk cuci perut gitu ya. Biasanya diberikan pada pasien yang akan di ronsen. Nah, disuruh minum dulu tuh malam-malam tuh ya. Ya tapi tadi ya jangan banyak buang air besar tapi tidak memasukkan air lagi gitu ya, elektrolit gitu ya. Jadi lemes nanti bisa meninggal juga gitu ya, dehidrasi. Jadi apa tidak boleh makan nggak apa-apa tapi minum kan boleh gitu ya kalau mau di ronsen ya. Jadi minum tadi ya elektrolit. Kalau pakai garam Inggris ya dulu dikenal ya dengan apa di apa buat anak-anak yang susah BAB gitu dikasih coklat broklak namanya. Nah, broklak itu mengandung MgSO4 ya, tapi kalau injeksi biasanya buat ibu hamil untuk menjaga kejang ya. Jadi anti kejang dia. Karena tensi ya, biasanya ibu hamil itu kan tensinya meningkat ya. Mungkin ada senior senior lagi. Ada mahasiswa yang pengalaman melahirkan di sini ya. Sally ya. Nah, itu ya mungkin mudah-mudahan dia nggak pernah gitu ya, dia tensinya tinggi jadi preeklamsia, kemudian jadi eklamsia. Nah, kalau dia pernah kena eklamsia gitu, sebelumnya pasti dapat nih yang guys 4 injeksi nih. Ya, untuk menurunkan tadi ya, apa kekhawatiran akan kejang ya. Nah, gitu. Tapi ya itu kan salah satunya aja, tapi ya ada obat-obatan yang lain ya, anti hipertensinya, ada apa hormon steroid yang diberikan gitu ya supaya tadi tidak jadi eklamsia gitu ya. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi memang salah satu tadi ya senyawa yang menarik ya yang beda gitu khasiatnya diberikan oral tapi diinjeksikan juga berbeda ya. Oke, tadi ya ada konsentrasi ya, contohnya CO nanti ada ya CO kita ukurannya ya, berapa banyak CO yang bisa membuat orang itu berbahaya gitu ya. Biasanya aman sedikit, tapi kalau kebanyakan ya bisa bahaya itu ya, meninggal itu. Minum apa menyedot CO ya. Ah ini banyak terjadi ini yang CO ini pada itu ya muda-mudi ya yang duaan itu di mobil ya tanpa buka jendela gitu. Ya takut ketahuan Pak kalau buka jendela ya. Iya makanya ya karena dia tutup jendela gitu ternyata pembuangan mobil itu yang nyala itu karena dia nyalain AC gitu akan menghasilkan CO gitu ya. Dan menariknya CO ini kan tadi ya punya karakter tidak berbau, tidak berasa. Nah ini ya racun yang bagus ini gini kan tidak berbau, tidak berasa.
Ya, ya Nanda ke WC lah ya, oke. Ya, tidak berbau, tidak berasa, langsung tek mati gitu ya. Ya bukan langsung, maksudnya ini jarang bisa diselamatkan gitu. Ya, karena dia akan menyerang pelan-pelan, pelan-pelan sampai kadang-kala orang itu baru sadar jika udah mau sekarat. Ya nggak bisa lagi ya bergerak gitu ya, mau buka jendela udah nggak ada tenaga, apapun yang terjadi udah nggak ada apa-apa, ya udah pasrah, udah diem lah gitu ya. Matilah sepasang. Ditemukan sepasang muda-mudi, ya kalau dulu seringnya di Ancol gitu ya, di Ancol gitu, di mobil, dalam mobil ini. Ya itu karena nggak ngerti, nggak belajar dia nih. Untung kita belajar ya, jadi jangan sampai nih ditemukan sepasang anak farmasi. Wah, bener-bener itu ya. Jadi jangan sampai ya. Jangan sampai ditemukan sepasang anak farmasi meninggal di mobil berduaan. Karena berarti dia nggak belajar toksikologi karbon monoksida itu ya. Oke, frekuensi dan waktu paru ya. Sering kontak, lamanya kontak, dan waktu paru zat kontak juga mempengaruhi toksisitas ya. Contohnya keracunan arsen dan timah hitam. Timah hitam apa nih bahasa kerennya? Timah hitam ini Taunya plumbum. bahasa latinnya Pak. PB, plumbum. Hah? Iya, PB ya, plumbum ya. Nah, itu timah hitam. Nah, itu berbahaya ya. Dulu dulu semua bensin itu diedit ya, malah ditambahkan itu ya timah hitam. Jadi katanya timah hitam ini berfungsi sebagai anti ngelitik ya. Jadi kalau di motor itu kalau ngegas itu kan suka ada tek 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 tek. Nah, kalau dikasih timah hitam itu pembakarannya lebih bagus. Tapi ternyata jadi masalah gitu ya. Sekarang malah bebas bebas lead ya, namanya lead bahasa Inggrisnya ya. PB itu ya. Timah hitam itu bebas, tapi udah dikasih zat lain lah ya supaya tidak ngelitik gitu ya. Nah, sekarang justru harus bebas gitu ya. Kalau dulu memang malah ada gitu dan mungkin ditambahkan dengan sengaja, malah karena ditemukan bahaya gitu ya, faktornya dalam jangka panjang itu bisa bikin kalau pria mandul, apa jadi masalah lah ya, polusi dan lain sebagainya. Kemudian diatur lah ya dengan convention gitu berapa lama harus dihilangkan, diganti zat ya. Nah ini ya, kemudian juga cara masuk. Cara masuk zat ini penting ya, apakah dia oral, apakah dia injeksi, apakah inhalasi, jelas berbeda gitu ya. Ya yang paling cepat ya tadi ya, inhalasi dan injeksi vena atau lagi injeksi intrakardial gitu. Ya, ini kalau kalau yang injeksi-injeksi ini kadang-kala kita sering nonton lah ya di film itu ya, dia diinjeksikan di tempat yang sulit terlacak gitu ya. Memang tujuan membunuh ya. Nah, tapi kalau tadi di forensik diteliti dengan seksama, wah ada nih tanda injeksi ya, walaupun katanya sering disamarkan ya, dengan disamarkan dengan tato lah, dengan apalah supaya tidak diketahui ya, tapi masih bisa dilacak lah ya kalau dengan forensik yang teliti ya. Tapi kalau inhalasi ya jelas susah ya karena tidak ada apa tanda ya, cuman di napas doang ya. Apalagi yang oral. Yang oral jelas paling paling bisa dilacak ya karena dia akan tadi ya di metabolisme ya dengan apa di hati kita ya sebagai enzim banyak enzim pemetabolisme itu ya CYP ya CYP 123 CYP 36 CYP apa ya untuk metabolisme tadi obat-obatan ya. Nah ini tadi ya kalau medikasi ya jadi adanya zat lain ya kalau kita makan garam aman katanya tapi kalau kita makan garam tambahannya ada cyanida, wah akan berikatan lah natrium cyanida yang bisa fatal gitu ya. Jadi penggunaan kombinasi dari obat-obat terlarang juga sering ya, ya itu ya. Ada yang minum alkohol campur morfin gitu ya. Alkohol ini kalau di luar negeri sangat temennya lah ya, obat apa aja diminum kayaknya pakai alkohol gitu. Enak aja dia. Dia nggak mikir apa gitu ya bahaya ya. Obat tidur dengan alkohol, ya udah tidur aja selamanya gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa alkohol itu kan juga padahal dibilang ya satu zat yang sebenarnya itu yang paling berbahaya ya kalau kemarin kita pernah lihat ya apa ensiklopedia yang ada di Inggris itu ya zat yang berbahaya itu alkohol tapi kenapa alkohol itu bebas ya dijual dijual bebas kan coba morfin kan malah sulit gitu ya alkohol juga sama mencandu kan nggak ngerti lah ya kenapa di dunia ini begini gitu ya aturannya ya kalau kok alkohol pak yang
bahaya juga bebas Pak. Ya itu ngerti karena ekonomi kali ya. Ya ekonomi semua juga ekonomi juga ya, alasannya sama ya, narkotik kan juga bisa ekonomi. Ya, jadi alkohol ini sangat-sangat gampang gitu dapetnya ya. Apalagi di penduduk-penduduk yang non muslim gitu ya, hampir semuanya kumpul dikit alkohol keluar, kumpul dikit alkohol keluar. Nah, gitu ya, padahal alkohol itu tadi ya, termasuk zat yang tadi sangat berbahaya jika apalagi dikombinasi ya dengan obat tidur, obat apa, wah bisa tidur nggak bangun-bangun gitu ya. Kemudian kondisi pemakai ya, jadi pemakai ini juga dalam arti tadi ya organ-organnya apakah masih baik dan lain sebagainya. Kemudian juga memang lagi lemah gitu ya, penyakitan dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat penting ya. Nah, jadi ada faktor umur, jenis kelamin, status gizi, alergi, idiosinkrasi. Ya, ini bisa yang meningkatkan toksisitas ya. Gitu. Ya, kok balik. Nah ya jadi kalau di toksikologi forensik ini ada bentuk keracunan berdasarkan motif ya. Dalam kasus tindak pidana harus dibuktikan adanya perbuatan yang salah, bahasa hukumnya actuarius ya, dan situasi batin yang melatar belakangi tindakan tersebut, mens rea. Jadi motif keracunan harus ditentukan sebagai unsur mens rea, apakah timbul akibat kecerobohan, kealpaan, atau kesengajaan. Ya kalau pembunuh ini mencari cara nih ya supaya dibilang alpa lah, tanpa kesengajaan lah, dan lain sebagainya kan. Memang mau lari dari hukum ya. Nah makanya motifnya dulu nih dicari biasanya. Nah, kalau orang itu kenal, kita tetangga, oh itu orang meninggal dibunuh ya. Ini Pak, dia dendam itu Pak, berantem mulu kerjanya. Nah, adip gitu kan ya. Secara umum motif keracunan dapat jadi dua ya. Nah, jadi ada tipe S, ini dari kata spesifik ya. Jadi menunjukkan bahwa korban keracunan hanya orang tertentu dan biasanya antara pelaku dan korban sudah saling kenal. Ini. Jadi kalau ada teman sekelas yang meninggal, ini cerita itu maksudnya. Contoh-contoh gitu ya. Yang ngebunuh siapa nih? Ada tuh Pak yang utang Pak, nggak bayar-bayar Pak, ditagih ngamuk. Dibunuh dah dia, kan sering terjadi itu ya. Ada pria membunuh temennya karena cinta ditolak gitu ya. Itu kenal itu ya, berarti punya tipe S, spesifik target ya. Lawan politik ya, waduh. Di Indonesia mungkin nggak terlalu ganas begini kali ya, lawan politik ya, dibunuh gitu ya. Tapi kalau di negara-negara lain mungkin ganas itu ya. Balas dendam lah ya, uang ini nomor satu lah ya, uang ini jangan sampai kita tagih sampai dia malu-malu lagi. Artinya apa? Kita hina-hina lah gitu ya. Jangan lah ya. Ya kalau dia nggak mau bayar, bagaimana? Ya udah jangan dikasih utang lagi lah ya. Dong gitu ya. Keracunan tipe S tadi ya ada dua ya. Jadi tipe SS spesifik tapi slow, nah gitu ya. Dan ada tipe Q spesifik dan cepat ya. Jadi kalau yang di mana keracunan terjadi secara perlahan dan direncanakan. Sering kita lihat nih ya di film-film ya, hari ditambahin itu racun lama-lama mati dari muntah darah ya. Mati, wah racun tantan ya. Tapi di film itu apa ya? Yang diracun pokoknya tiap hari sedikit 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 ya. Nah, kalau tidak kenal nggak susah ya. Ini makanya yang tipe S ini spesifik ini biasanya orang yang kenal. Nah, tipe Q ini spesifik dan quick di mana keracunan terjadi secara mendadak dan tanpa perencanaan. Ya, ini mungkin pas dia lagi mau ngambil barang orang itu kepergok gitu ya. Nah, itu langsung lah tanpa terlalu banyak rencana gitu ya, langsung mati gitu ya. Nah, yang quick ini sih memang mungkin nggak segampang itu ya, karena tadi ya orang mau ngeracunin orang kan mesti mikir dulu ya, gimana nih cara ngeracuninnya gitu ya. Kapan waktunya gitu ya. Biasanya yang SS lah ya, yang SQ ini rada rada jarang ya. Nah, yang kedua tipe R ya, random ya. Nah, jadi kalau random ini tidak langsung kenal nih ya, terjadi pada korban acak. Motivasinya ego, waduh.
Makanya kita pokoknya jangan bikin orang jadi ego ya. Sadis dan teror ya. Biasanya teroris nih. Teroris kan kalau ngebunuh orang sekelompok gitu ya, jarang satu-satu ya. Kalau satu-satu mah ya duel lah ya. Berdasarkan kejadiannya sama ya. Jadi ada MS dan RQ ya. Terorisme menjadi salah satu bentuk keracunan tipe ini bila racun yang dipakai sebagai alat menjalankan teror ya. Kalau gitu di Jepang ya sering ya teror pembunuhan secara ini ya racun ya, biasa pakai gas itu sarin ya. Kalian kalau lihat itu ya pernah satu kereta itu di Jepang itu ya di gas sarin ya, mati itu semua. Ya, pokoknya sebenarnya manusia ini makhluk yang lemah ya, jangan kira manusia itu makhluk yang kuat ya. Keracunan dikit mati dia. Nggak ada lah manusia yang kebal-kebal ya. Langka lah gitu ya kalau mau dicari ya. Wah dia diracun itu selamat tuh. Jarang gitu ya. Nah, diracun dikit aja kita udah lemes gitu ya, dikasih salah obat aja kita langsung lemes gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi diracun ya, mati kita bisa. Ya, itu kan saya buktikan gitu ya, lagi praktek kualitatif gitu ya, saya tes gitu heroin. Padahal hanya sejung jari gitu saya tetel di lidah saya gitu ya, total ya. Ternyata dalam 15 menit nanti beraksi dia gitu ya. Wah, kok kepala saya goyang-goyang nih. Wah, tadi nih gara-gara nyobain heroin. Nah, baru sedikit doang gitu ya. Apalagi saya dikasih 50 miligram gitu ya. Tidur saya langsung kali itu udah jatuh gitu ya. Wah, makanya kita lemah lah ya. Kalau ada orang yang kebal gitu ya, wah sedikit mah nggak mempan. Makanya kalau ngeliat di film gitu kan ya, nyobain heroin ada yang dioles di giginya gitu ya, secolek ya. Buset dah. Kayaknya mantep banget gitu tuh orang kuat gitu ya, tidak sensitif ya. Yang sekali sedot gitu ya, ya ini bukan yang ngajain atau apa kan gitu, kita orang dewasa nih ya, kita bisa lihat ya, taruh di meja gitu kan ya, dibagi-bagi berapa ya, wah dipakai kayak rokok gitu, disedot pakai hidung, wih berapa miligram tuh, ya kalau yang belum pernah sekali begitu bisa mati kayaknya itu lah, mati lah itu pasti itu, ya karena dia mungkin udah sering ya, udah pecandu kelas berat ya, jadi di film itu pecandu kelas berat. Jadi jangan dicoba-coba lah ya, jangan ditiru ya. Makanya suka ada tulisan ya, jangan ditiru ya. Dengan bimbingan orang tua gitu ya nontonnya ya, jangan nonton sendiri ya. Oke, kemudian pemeriksaan forensik klinik terhadap korban keracunan. Nah, jadi kalau ya biasanya dalam pemeriksaan anamnesis bersifat auto anamnesis bila korban kooperatif ya atau pakai keluarganya ya gitu ya. Nah, ditanyain nih, ini makan apa, kenapa gitu. Nah, enak gitu ya kalau kooperatif ya, tapi kalau enggak ya bisa jadi masalah lain ya. Jadi beberapa hal yang perlu ditekankan, jenis racun, cara masuk racun, data nih ya, kok darah ya, data tentang kebiasaan dan kepribadian korban, keadaan psikiatri korban, fisik ya, dan faktor-faktor efek vital yang digunakan seperti penyakitnya, riwayat alergi atau idiosinkrasi ya, yang komunikasi itu ya. Dalam pemeriksaan fisik semua dicatat ya, meliputi tanda-tanda yang mencurigakan tadi. Baunya, bau apa ini ya? Nah, itu kan jadi salah satu juga ya kalau yang udah pengalaman tuh langsung, oh ini dia makan ini, oh dia minum ini. Ya, sampai fenomena yang tubuhnya itu mengeluarkan cairan ya, drainage itu ya. Gejala-gejala yang perlu dicatat, kejang, pinpoint, ini kalau masih hidup ya. Kalau udah mati mah nggak ada kejang-kejang lagi ya. Demikian juga luka-luka lecet ya. Nah ini ya, suntikan dekat mulut, bau-bau apa tadi itu ya, contohnya keracunan siada itu bau zat amandel gitu ya, bau pestisida, jika insektisida, bau minyak tanah ya, ini baygon dulu ya. Baygon kan ada yang kaleng, ada yang bukan ya, dulu zaman dulu masih banyak tuh ya yang kita manual ya, kita beli yang baygon literan lah ngomong kasarnya gitu ya, kita tuang dulu ke alat itu yang kita semprot-semprot gitu ya, serot-serot, tapi sekarang kan kayaknya udah langka ya. Siapa yang pernah masih pakai di rumahnya? Nggak ada kali. Semuanya pakai yang aerosol aja ya. Nah, itu yang sekarang. Kalau dulu yang ini ya, jadi pembawanya minyak tanah nih, bener nih, baunya kita. Saya juga masih kecil pakai. Nah, saya ini termasuk generasi bukan jet nih ya. Kalau kalian katanya generasi jet ya. Generasi saya ini paling jago katanya ya
dari mulai TV hitam putih sampai sekarang tahu saya pernah make gitu, pernah nonton gitu ya, TV hitam putih gitu ya. Ya hitam putih jelek amat Pak ya. Iya begitu ya. Sampai sekarang warnanya sampai 4K gitu ya. Wah, bagus kan? Ya, nah itu dulu kalau obat nyamuk itu ada yang pakai aerosol mahal, pakai belinya yang literan gitu ya, ada campuran minyak tanah. Kalau yang aerosol kan nggak minyak tanah ya, beda ya. Ya, pengambilan analisis sampel dari muntahan ya. Jadi muntahan ini penting nih, ingat nih ya, kalau ada orang keracunan itu ada muntahnya itu diambil tuh. Jangan justru geli, malah nanti susah ya bagian labnya ya menganalisanya. Nah, kemudian screening tadi diambil dari sampel urin dan darah. Ya, hasil pemeriksaan forensik terbitnya PER ya, visum et repertum ya. Jadi ini alat bukti yang sah ya di pengadilan ya, PER itu ya. Penerbitannya tadi ya harus sesuai prosedur ya, semua juga harus sesuai prosedur ya. Kalau sampai dicurigai dia tidak memenuhi prosedur, ya tidak memenuhi syarat ya sebagai alat bukti ya. Nah, itu sih sebenarnya harusnya udah pengalaman ya, jangan sampai ceroboh. Jangan sampai kan ini kan contohnya antara perang melawan jaksa melawan pembela ya, pengacara kan. Ya jangan sampai siapa yang membuat apa visumnya itu lemah gitu ya, bisa dilawan oleh kalau pembunuhnya bisa melawan, kalau ini jaksanya bisa melawan gitu harusnya. Jadi jangan sampai dia tidak dinyatakan legal gitu ya. Kemudian anamnesisnya tadi ya, urutan pemeriksaannya. Nah, ini ringkasannya ya. Anamnesis ya, jadi dicari jenis racunnya, cara masuk racun, kebiasaan, kemudian pemeriksaan fisik ya, dari bau-bau dari mulutnya, napasnya, warna muntahan, sekret, dan lain sebagainya. Kemudian pengambilan dan analisis sampel diperiksa gitu ya, kemudian keluarlah yang namanya visum et repertum ya. Nah, kalau pemeriksaan forensik kasus yang sudah meninggal, nah ini ya, jadi kalau yang sudah meninggal ini juga ada 3 ya. Pertama pemeriksaan postmortem, ini bahasa forensik ya, yang sudah meninggal ya. Tadi ya udah ada ya pemeriksaan luar, ada 3 ini. Pemeriksaan luar bisa juga mencari racun jenis tertentu yang mengeluarkan bau aroma khas. Contohnya asam hidrosianida, karbonat, kloroform, alkohol. Nah, kalau kita nih udah pernah megang dulu nih, maksudnya megang udah pernah familiar gitu ya dengan zat-zat ini gitu ya. Kalau kita nggak familiar, gimana kita bisa tahu ya? Udah pernah praktek uji kualifikasi kualitatif kloroform kelas ini? Azaira udah pernah praktek identifikasi kloroform? Udah Pak kayaknya Pak. Udah kayaknya ya. Bagaimana, masih ingat kamu bagaimana cara mengidentifikasi, oh ini zat kloroform nih Pak, gitu. Lupa. Yang ada cincinnya gitu kan Pak. Lupa Pak. Cincinnya. Dari baunya, Pak. Iya kan tadi kalau baunya kan orang kadang-kadang kalau ada 1, 2, 3 yang mirip-mirip, nah kloroform dengan karbon tetaklorid mirip tuh, iya kan? Karbon tetaklorid udah pernah dapat di situ di lab? Belum kayaknya. Udah belum? Kayaknya Ya belum. jadi makanya kita orang farmasi itu harus banyak tuh pernah kenal lah gitu istilahnya. Tapi tadi walaupun oh ini jangan dicium langsung ya, jadi ciumnya di kipas-kipas gitu, jangan langsung main cium-cium aja bahaya gitu ya. Kalau nggak salah ingat itu kloroform itu diuji dengan iod ya, jika dikocok itu akan terjadi warna ungu. Nah itu ya, jadi gitu ya. Alkohol tadi ya, wah alkohol sangat banyak ya kalau kita di lab itu, mulai dari tadi ya etanol, isopropil alkohol, metanol, ya ada yang ada di lab aja semuanya lah. Termasuk gliserin kan termasuk golongan alkohol juga, itu kita uji lah ya. Nah, tapi kalau alkohol pembunuhan ya nggak terlalu banyak macam lah ya, alkohol etanol, metanol paling juga tadi ya. Tadi ya, kemudian di apa kalau belum langsung diperiksa ada yang diawetin, ada yang enggak ya. Nah, ini kalau untuk menjaga keutuhan jenazah tidak boleh menggunakan cairan desinfektan yang mempunyai aroma. Nah, biasanya kan kalau yang meninggal itu dikasih zat pengawet, apa itu? Ya,
Formaldehid. Formalin. Nah, formalin ya atau formaldehid itu kan bau ya. Itu berarti nggak boleh ya. Kalau dia dicurigai dibunuh, dia nggak berarti nggak boleh pakai gituan. Kecuali tadi sudah dinyatakan dia tidak dibunuh, tapi bunuh diri atau meninggal karena tua lah atau apa gitu ya. Ya pokoknya dia bukannya dibunuh aja ya, kasus ditutup ya, dinyatakan dia tidak dibunuh, tapi bunuh diri kan bukan masalah gitu ya, bunuh sendiri ya, tidak di. Nah silakan lah ya untuk diawetkan, maksudnya untuk proses kematiannya ya. Tapi kalau yang dibunuh berarti tidak boleh ya. Nah, dicari yang tidak beraroma. Sulit juga ya. Biasanya yang tidak beraroma mah air. Kalau yang lain semua ada aroma banyak. Kok bisa keluar ya? Aneh ya. Oke ya, perubahan warna kulit tadi. Kemudian yang kedua ada livor mortis yang khas. Nah tadi ya, contohnya pada keracunan apa gitu ya. Nah, dia akan warna terang ya, cherry red tadi ya, merah coklat bila racunnya menyebabkan perubahan warna darah. Sehingga warna lebam mayat ya, lebam jenazah mengalami perubahan. Ya, kemudian pemeriksaan dalam ya, jadi yang diuji, yang dicek itu biasanya pada traktus gastrointestinalnya ya, akibat zat korosif atau iritan. Hiperemia ya, warna kemerahan pada membran mukosa paling jelas terlihat pada bagian lambungnya ya, kardiak lambung ya. Jadi kardiak ini ada ya di lambung ya, bukan jantung ya, kardiak lambung ya. Kemudian kita harus tahu hiperemia harus dibedakan dengan kongesti. Kongesti ini kalau di bahasa ini timbunan ya. Nah, jadi apa? Memang banyak istilah-istilah kedokteran, makanya kita harus banyak itu ya, baca ya, pelajari ya istilah kedokteran ya. Tadi juga meninggal akibat asfiksia ya. Ini kan juga kemarin kayak di UTS ada ya asfiksia ya, nah, kekurangan oksigen gitu ya. Kemudian perlunakan ya, jadi banyak zat racun yang bersifat bisa melunakkan ya, melunakkan organ ya. Nah, gitu ya perlunakan. Nah, kemudian ada perlukaan ya, ulserasi ya, tukak gitu ya. Kemudian perforasi ya sampai bolong-bolong. Nah, ini sangat jarang ya kecuali pada keracunan asam sulfat pekat gitu ya. Ya kalau kalian lihat ya di film itu ya, asam sulfat pekat itu bisa menghancurkan manusia ya. Ya, jadi kadang-kadang nih film ini jadi contoh juga ya. Jadi kalau orang ngebunuh orang gitu ya, taruh di bak mandi, siramin asam sulfat pekat, hilang itu orangnya. Lenyap. Nah, gimana nyarinya polisi susah ya. Wah, itu jarang-jarang ketangkep itu pembunuhnya ya. Ya, tapi kan beri asam sulfat pekat itu sekarang disulitin ya. Artinya ini sebagai prekursor juga ya. Nah, tidak boleh beli sembarangan. Pasti ditanya buat apa gitu ya. Kamu ngolah apa gitu, butuh gituan buat apa, berapa banyak. Oh, itu harus ada itunya ya, POM-nya. Ya, tapi kalau Indonesia ternyata bisa Pak, tinggal beli doang. Itu dia yang bahaya ya. Jadi orang bisa dibunuh tanpa bisa diketemui gitu ya. Sampai kapanpun tidak bisa ditemui ya, orang dipakein asam sulfat lenyap kok dia keangus ya, dioksidasi ya. Nah, gitu ya. Jadi asam-asam pekat itu bisa mengoksidasi ya. Asam sulfat, asam klorida, asam nitrat. Yang pekat-pekat itu ya, apalagi yang kalau di kampus pernah pakai aqua raja gitu ya. Ada pernah dengar istilah aqua raja? Mbak Zahira pernah dengar? Enggak, Pak. Enggak ya. Aduh, kampus mesti banyak itunya nih ya, latihannya. Jadi asam sulfat pekat campur asam nitrat apa ya, jadi namanya aqua raja, aqua regia. Oh, itu lebih lebih tajam lagi gitu. Oh, apa pernah? Oh, pernah Pak gitu ya? Bukan. Kalau aku Regia ya Pak pernah. Nah, iya itu aqua regia, aqua raja itu katanya.
Ya, itu campuran asam sulfat pekat dan asam yang pekat-pekat gitu ya. Biasa buat membersihkan residu ya. Contohnya apa? Habis praktek eh, steril, steril pakai buret. Nah, buretnya itu dibersihinnya itu pakai aqua regia tadi tuh. Ya, supaya bebas cemaran. Kemudian dibilas-bilas lagi. Wah, ya gitulah repot ya. Oke. Kemudian yang bagian dalam ya, ditemukan jenis racun pada darah gitu ya. Nah, ini organ-organnya yang diperiksa urin, feses, darah, lambung, bagian usus halus, hati, ya setengah bagian dari ginjal, otak, ya. Jadi orang kalau dibunuh ini ya makanya ya keluarga itu kalau sedikit-sedikit ngerti itu nggak mau diotopsi lah ya, karena akan dibedel gini semuanya nih. Ya, jadi kalau yang dibunuh itu harus diotopsi. Tapi otopsi harus minta izin juga ya, yang kemarin kita pernah lihat ya. Izin, kalau tidak diizinkan dalam beberapa saat nggak ada itu karena memang dicurigai, boleh lah dibedel ya, diotopsi ya. Tapi kalau keluarga tidak mengizinkan ya tidak boleh ya. Tapi ya kasus ditutup lah ya. Jika tidak diizinkan biasa kasus ditutup lah, susah lah ya nyari apa gitu, apa mak keracunan apa nggak boleh dicek gitu ya, susah ya. Pengumpulan bukti ya. Nah, tadi biasanya ya, jadi seorang detektif dan bekerja sama gitu dengan forensik mengumpulkan bukti-bukti di sekitar tempat kejadian berupa foto ya tadi ya, ambilan dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk membantu proses penyelidikan ya. Kemudian kunci pembuktian kasus keracunan itu ya, jadi ada bukti hukum, pembuktian motif, bukti-bukti yang tadi kebiasaan, bukti kesengajaan bila korban meninggal ditemukan sebab kematian, dan bukti apakah dia dibunuh gitu ya di keracunannya. Ya dari 7 itu ya, tampak bantuan dokter sangat diperlukan ya, terutama untuk pengumpulan, pencatatan, dan interpretasi. Kemudian menemukan bukti-bukti pada korban seperti kebiasaan, kondisi fisik, dan penentuan sebab kematian korban ya. Nah, dengan mengeksklusi ya. Kalau nanti masuk ke penelitian nih ada inklusi, ada eksklusi ya. Nah, ini kita masuk ya sedikit-sedikit ke materi-materi yang ini ya. Karbon monoksida ya. Ini karbon monoksida kalau kalian pelajari cara kerjanya menarik ya. Ternyata biasanya malah meninggal itu dengan oksigen yang banyak di dalam tubuhnya. Nah ya, hal ini merupakan keadaan paradok karena korban meninggal akibat hipoksia, tetapi darahnya kaya akan oksigen. Nah, canggih ya. Itu dia kehebatannya ini ya, CO ya. Jadi kalau kita menghirup CO ya, berikatan dengan COHB ya, hemoglobin monoksida, itu masih belum lah kalau 10%. Tapi kalau mulai meningkat, 11% aja ya, mulai nih, aduh, puyeng nih gitu ya. 21 mulai lebih lebih sakit lagi ya. 31 wah lebih itu lagi ya. Terus meningkat ya sampai ke 60 sampai 70% aja kemungkinan udah bisa meninggal. Kalau 70-80 hampir dipastikan tewas. Nah, gitu ya. Jadi karbon monoksida ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak merangsang selaput lendir. Ya, jadi sebuah racun yang sempurna ya. Nah, enak ya. Jadi biasanya tadi ya dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna motor yang menggunakan bahan bakar bensin. Ya, CO diserap melalui paru, sebagian besar diikat oleh HB. Nah, afinitasnya ini hilang duanya ya. 208 sampai 245 kali ya. Nah, afinitasnya berikatan dengan HB ya. Kan HB kita perlu oksigen ya. Jadi kalau HB kita ada oksigen, ada karbon monoksida, wah dia lebih langsung lari ke karbon monoksida ya. Karena sekitar 208 sampai 245. Sedangkan oksigen mah 1 kali, ya telau dia ya. Kalau kalau karbon monoksida nggak ada, baru dia. Tapi kalau ada, ya jangan harap lah ya, karena 208 kali lipat ya. Nah, jadi kalau masih hidup orangnya ditolongnya ya korban dipindahkan ke udara bersih ya. Nah, dalam waktu 4,5 jam, karbon monoksidanya akan berkurang 50%.
Ya, lepas ya dia ya. Lepas dia digantikan dengan oksigen. Ya, kemudian sampai 6 sampai 8 jam, nah hilanglah semua ya. Nah, jadi itu cukup lama kan? Waduh. Kalau keburu gitu ya tadi ya, biasanya nggak keburu ya, keburu meninggal ya. Nah, ini ya tadi ya udah diterapkan. Nah, ini ya, jadi kalau diperiksa ini pemeriksaan luar aja udah kelihatan nih ya warnanya, kulitnya itu lebam mayatnya itu cherry red ya. Nah, warna ini disebabkan kadar COHB dalam darah melebihi 20 sampai 30%. Ya, nah, pemeriksaan luar lain tidak ada gambaran yang khas. Nah, ini yang sulit ya, namanya kalau tidak ada gambaran yang khas, berarti tidak ada keunikan khusus ya. Nah, pada korban keracunan CO yang sempat mendapat pertolongan baru meninggal pada saat kemudian, maka COHB-nya dalam darah sudah kembali rendah dan lebam mayat tidak akan berwarna merah terang. Jadi pada kasus ini mekanisme ini adalah kekurangan oksigen pada jaringan otak. Ya, kemudian jenazah PET namanya ya. Kemudian di otaknya ya substansi albanya ya, kemudian gambaran ensepalomasia ya yang simetris. Ya, ini juga pada kondisi ini diagnosis kematian akibat CO ditegakkan dengan bantuan TKP ya dan gambaran klinis korban baru dirawat. Ya, nah kemudian kita ke sianida ya. Nah, ini sebentar lagi lah ya. Nanti kalian dibaca lagi nih ya, karena tadi saya bilang ya, ini mungkin kalau satu kali masih kurang ya. Ini aja sudah banyak mau dikurangin gitu ya. Sianida ya, sianida memang juga racun yang banyak juga ya dipakai ya untuk membunuh tadi ya. Biasanya malah ada di singkong ya. Jadi di kampung itu perlu dipenjelasan kan tuh ya. Kalau ubi biru ya, yang warna ungu itu ya, biji apel agak jarang lah ya. Saya sendiri kadang-kala kalau makan apel suka makan bijinya tuh. Kenapa? Katanya banyak zat antioksidan. Tapi ada sianidanya juga tuh ya. Ya, jadi kalau nyuci singkong itu di air yang mengalir ya. Jangan nyuci singkong itu di ember gitu. Nah, itu ceritanya begitu ya. Jadi ingat nih, jangan sampai nanti orang farmasi meninggal keracunan singkong. Karena pas nyucinya dia tidak air mengalir ya, tapi di dalam ember gitu. Di dalam ember dikucak-kucak aja. Ya racunnya nggak keluar ya, tapi kalau di air mengalir diangkat singkongnya di air dibuka, dibersihkan lah gitu ya. Nah itu racunnya keluar ya. Kadang-kala kita suka lihat ya kalau direbus itu ya ada yang warna ungu-ungu ya. Ah itu cyanida itu. Tapi tadi ya kalau dosisnya sangat kecil ya tidak masalah gitu ya. Ya tapi semua dicegah lah ya. Nah, ya, jadi dia mengaktifkan enzim oksidatif ya secara radikal. Ya, sianida ini ya dengan proses oksidasi reduksi dalam sel tidak berlangsung dan oksihemoglobin tidak dapat lepas. Nah, ini ya kalau tadi orang keracunan CO gitu, kalau ini yang oksinya malah nggak bisa lepas ya, jadi cuman nggak bisa napas nih dia. Karena dia berikatan terus ya, biasanya kan di dalam jaringan hemoglobin oksi ini dilepas lagi gitu ya untuk diberikan oksigennya. Tapi kalau diikat juga nggak bisa napas ya akhirnya mati lah gitu ya. Kekurangan oksigen padahal di darahnya kaya akan oksigen. Ya di jaringannya kurang, di darahnya banyak. Ya padahal dari darah itu harusnya dilepasin ya untuk diserap oksigennya ya secara apa ya distribusi apa gitu ya. Nah, supaya dapatlah oksigennya ke jaringan semua. Ya, ini sianida, kemudian insektisida ya. Nah, ini dicontohkan namanya baygon ya. Jadi baygon itu golongan karbamat ya. Jadi banyak ya golongan karbamat tadi ya DDT yang paling terkenal ya. Malah DDT dulu dipakai sebagai perang dunia itu ya buat zat itu ya biologis ya. Nah, Malathion, parathion ini terkenal ya sebagai racun ya. Nah, ini DDT ya. Hidrokarbon yang dikeluarkan ya. Oke, kita lihat aja ya pemeriksaan luar. Alkohol, nah ini ya, alkohol ini katanya biasanya kematian akibat overdosis alkohol akut jarang. Kematian lebih sering karena efek kronis, berarti peminum lah makanya yang meninggal itu. Kalau yang baru-baru jarang ya, kalau baru-baru kan akut namanya. Tapi yang kronis itu udah peminum ya, udah pecandu nih. Ya, jadi penyakit hati kronis terbukti menyebabkan kematian.
Nah, karena banyak alkohol terus, hatinya rusak. Ya, nah, keracunan alkohol bisa bersifat akut dan kronis. Ya, jadi kalau alkohol akut, tahapnya ya merasa keadaan senang, kebingungan, dan koma. Ya, keracunan alkohol kronis karena minum alkohol dalam jangka waktu lama. Ya gitu ya, hampir tiap hari minum gitu ya. Ya, gejalanya nafsu makan menurun, mual, muntah. Ini makanya ini susah ya, ini tidak spesifik ya. Hampir semua orang yang sakit ini akan mengalami ini ya. Sakit panas saja sedikit saya juga sama ya, nafsu makan kurang, mual, muntah enggak sih ya, teman. Ada yang sekarang semakin tua gampang gemeter jadi ya. Perbedaan suhunya itu lebih berasa ya. Jangan sampai aja sampai kejang tuh. Pas dia kayak kedinginan gitu ya. Nah, ya gitulah ya, jadi perlu dijaga lah. Ya, kemudian bisa menyebabkan hipoprotein ya, yang menyebabkan edema. Edema anasarka ya. Istilah-istilah kedokteran ini harus dicari lah ya. Nah, selain itu mengalami stres psikologis. Ya, demensia. Nah, ya, peminum alkohol sering terjatuh dalam keadaan mabuk dan meninggal tuh. Ya, jadi kalau udah parah pas jatuh meninggal udah ya. Pada keadaan hidup, bau alkohol keluar ya, menunjukkan awal yang dibuktikan dengan kadar alkohol baik melalui urin maupun darah vena. Ya, biasanya yang pakai tiup juga ada ya. Malah ada aplikasinya gitu ya di handphone kalau ya kita tiup gitu ya bisa mengukur kadar alkohol ya. Ya, tapi kalau nggak minum gimana saya mau ngetes ya, susah ya. Oke, kemudian, nah ini ya contoh terapi intoksikasi ya. Terapi intoksikasi etanol ya. Jadi kalau yang keracunan etanol, apa antidotnya ya? Biasanya namanya metadoksin diberikan 900 mg ya untuk mengurangi level etanol dan asetaldehid sehingga akan membantu meredakan gejala. Ya, kemudian keracunan arsen, ya ini ada lagi masih keracunan narkotik. Nah ini ya, keracunan narkotik banyak ceritanya ya, dan jenis narkotik tadi cukup banyak gitu ya. Ya, pemeriksaan narkotik sama juga bisa di darah dan urin, kita lihat terapi intoksikasinya. Kalau yang hidup nih ya, yang baru keracunan atau OD-OD dikit lah. OD-OD dikit masih hidup berarti ya, kalau OD-nya udah banyak mati tadi ya. Jadi naloxon ya obatnya ya, naloxon, kemudian ada juga nanti ditambah lagi dengan cara intubasi endotrakeal ya, kemudian terapi gejala putus obat ya, kemudian regimennya ini yang menarik nih ya. Kalau obat lain kan selalu pasti agonis lawannya antagonis gitu ya. Nah, untuk narkotik ini opioid ini ada opioid agonis, ada opioid agonis antagonis, ya ada opioid antagonis. Jadi obatnya menarik ini ya. Salah satu juga yang menarik ini bisa jadi menggunakan antagonis agonisnya itu bisa dibalik-balik ya. Nah, ini menarik gitu ya. Loh kok Pak itu orang ngobatin itu pakai agonis sama agonis? Iya gitu. Kan kalau yang lain nggak bisa dong, kalau agonis ditambah agonis jadi double Pak. Iya, nah itu bedanya ya. Jadi untuk mengobati keracunan heroin contohnya orang diberi metadon ya, sama-sama agonis gitu. Kok bisa begitu? Ya iya, karena nanti metadon itu akan menggantikan posisi heroin. Tapi heroinnya jangan diminum lagi gitu. Kalau dipakai lagi ya jadi nanti dia double gitu ya. Jadi untuk menguranginya mensubstitusi agonis dengan agonis ya. Nah, kalian nanti pelajari lagi lah ya. Itu menarik ya untuk golongan opioid ya. Kok bisa ya dia dipakai agonis antagonis dan antagonisnya aja juga bisa gitu. Nah, ya naltrexone nih ya. Tadi ya kalau metadon ini agonis nih ya. Nah, agonis nih. Jadi orang yang keracunan heroin diobati dengan metadon. Sama-sama agonis, tapi tadi ya tidak didabelkan. Tapi ada yang agonis dengan antagonis ya. Nah ini buprenorfin biasanya diberikan sublingual. Naloxon ditambahkan tuh dengan buprenorfin untuk mengurangi potensi penyalahgunaan. Nah, ya, jadi memang menarik. Kemudian klonidin. Nah ini ya klonidin untuk menghilangkan, meringankan gejala sakau. Ya, klonidin. Nggak tahu nih ya di rumah sakit banyak nggak klonidin. Saya juga sebagai apa belum pernah ketemu itu ya. Ada Sahira, kamu kerja di rumah sakit ya?
Saya di klinik, Pak, tapi nggak punya klonidin. Ya makanya adanya konidin ya, obat batuk. Ya, kemudian metode analisnya ya, analis tadi ya udah diterangkan ya banyak pakai GC-MS lah, pakai spektro lah, pakai apalah gitu ya. Jadi ada analis kualitatif ya, regennya juga ada sini ya, regen Marquis ya, bikinnya dari formaldehid tambah 2SO4 ya, Frode, regen Mecke ya. Ya mudah-mudahan ini dipraktekkan gitu ya di lab ya, di kualitatif ya. Jangan bilang morfin susah Pak, ya bisa beli kok, namanya mau belajar ya. Jangan alasan nggak ada lah, beli ya, kalau nggak ada nyari ke BNN gitu ya, pakai surat kok bisa ya. Analis mikroskopik ya, heroin kayak apa gitu ya bentuknya ya. Kemudian apalagi ya, oh ya dulu jarum-jarum ya, pakai analisa apa aseton air gitu ya, karena kita lihat apa bagus lah gitu ya. Pakai apalagi ya, iodida merkuri, pakai emas. Wah, kalau pakai emas, bromida emas sayang Pak. Iya lah, tapi kan mau belajar, pengen tahu gitu ya. Dan lain sebagainya. Dititrasi juga ya dengan kombinasi asam ya. Ya, kalau untuk spektro densitometri ini ya, densitometer ya. Nah, ini pakai cara-caranya di sini ya, pakai larutan baku morfin ya, morfin kemudian ditotolkan ya, itulah udah pernah dijalankan ya, tapi belum pernah kita pakai zat yang benar-benar dari ini ya, alaminya ya. Setelah diteliti tadi diinterpretasi ya, kemudian nah ini ya untuk otopsi ya. Temuan otopsi ini kalau dilihat ada 6 abnormalitas ya. Jadi biasanya yang meninggal itu edema cerebri, edema pulmonal, aspirasi cairan lambung dalam saluran napas, distensi vesika urinaria, dan emfisema paru kronik, dan sirosis hepatis. Biasanya yang meninggal karena golongan opioid ini begini nih ya, kalau kita otopsi. Gitu ya. Enggak, nanti dilihat lagi ya, emang masih cukup, tinggal dikit lagi ya, toksikologi gejala racun obatnya saya udah mau habis. Ya, oke. Thank you, thank you, thank you. Nah, gitu ya. Silakan nanti dipelajari lagi, dievaluasi lagi materinya. Ya, walaupun memang tidak pernah ada materi yang cukup ya, selalu banyak kurang gitu ya. Jadi mesti dibaca-baca lagi ya, dicari pembanding ya. Nah, ini bukunya ya. Ilmu Kedokteran Forensik Medical Legal dengan aplikasi toksikologi dalam kedokteran forensik ya. Dasarnya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, udah sih. Masuk semua ini. Sarah? Masuk, Pauzia? Pak. Masuk ya. Nilai udah keluar ya, jadi tolong nanti diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi ya. Padahal udah ada kisi-kisi gitu ya, tapi nggak tahu mahasiswa udah ada kisi-kisi aja yang males gitu, dia cari-cari apalagi enggak ya. Tapi ada yang bagus banget tuh nilainya ya. Wede. Sampai 90 gitu ya. Ada ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Ini lagi pada sidang skripsi nih ya, aduh repot banget nih ya dosen-dosen nih ya, aduh banyak kan yang digeser-geser lah ya, nanti takut-takut nanti ada kena geser-geser ya, itu ya seminggu 2 minggu ini ya, karena ada sidang skripsi senior. Oke, kalau masuk semua langsung aja lah ya. Memang kurang 2 nih ya, kalau ada 26 ya, jadi absennya 26 tuh, nanti tuh pausia dicari lagi tuh yang ada yang nggak masuk lagi. Mungkin ini Oke, apa? Signal, jaringan. ya, signal aja disalahin dulu ya, jaringan apa ya. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Semoga bisa dimengerti. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Makasih, Bapak. Pak. Makasih, Pak. Ya, bagaimana? Ya, sama-sama. Pamit ya. Oke, pamit.